kita butuh daerah yang kering, ya, kering, dan dia didominasi oleh aktivitas angin. Ya. Jadi ini adalah bentuk lahan yang terbentuk dari proses angin, ya, dominan angin, yang mereka sangat common, ya, sangat umum di daerah yang kering seperti gurun, ya, ataupun di daerah coastal, ya, pantai. Jadi syaratnya sederhana, harus angin. Lebih utamanya angin dan mereka harus kering. Nah, dan seperti yang kalian tahu, di dunia ini kita punya dua jenis burung, ya. Ada yang subtropikal dan ada yang rain shadow, ya, rain shadow. Nah, yang subtropikal itu ya kayak di Sahara, ya, yang memang daerahnya kering, dia panas dan kering. Tapi di daerah-daerah yang selain subtropikal itu kita juga bisa punya burung seperti ini. Jadi kita tadinya punya gunung yang tinggi, bersalju, bukan yang lebat, tiba-tiba jadi dunia yang berbeda, ya, tiba-tiba. Nah, ini semua yang kita sebut sebagai rain shadow desert. Ya. Kok bisa ada rain shadow desert? Itu karena proses ini. Jadi misalnya kita punya penguapan, ya, penguapan membawa moisture, ya, dibawa oleh awan, kemudian moisture itu jatuh dalam bentuk hujan, ya, hujan. Nah, mereka akan subur di sana, daerah yang terkena hujan itu akan subur, ya, karena ada moisture. Nah, cuma ketika misalnya airnya udah habis di sini, daerah bawah kan ada air, ya, bisa daerah kering, ya, warm and dry air. Ya, jadi awannya kalau sudah lagi di sini, mereka sudah tidak punya moisture lagi, sudah tidak punya air lagi, jadi tidak bisa menghasilkan hujan, sudah diumbat di depan lah, gitu, karena itu dan ya di sini di depan. Nah, makanya dan ini sekali terjadi di pegunungan yang tinggi dan panjang, ya, panjang dan tinggi. Ini sering terbentuk karena misalnya mereka awannya nyampe sini, untuk melewati pegunungan ini kan jauh sekali, ya. Nah, ini mereka akhirnya kehabisan moisture, jadi ketika lewat jalan udah ada. Ya, ini contoh paling idealnya, ya, dari kita ada misalnya kayak ini Himalaya, ya. Himalaya kan pegunungan tertinggi di dunia, kan, sampai 8.000 meter tuh. Ya. Di sini kita bisa lihat ada daerah yang subur sekali, daerah Nepal, daerah India, subur banget, ya. Tapi ketika di belakang gunung udah kering rentan, ya, itu yang kita sebut sebagai rain shadow desert, ya. Jadi gurun yang terletak di belakang garisan pegunungan yang tinggi dan panjang. Jadi beda kayak misalnya kayak di kita Jogja, ya, Merapi, gitu kan, gunungnya cuma satu, ya, awannya lewat di sana ya masih mau air, gitu kan, belum habis. Tapi ini kan panjang sekali jarak tempuhnya si moisture itu, ya, awan penguapan di sini menghasilkan awan, bergerak di sini hujan, nyampe sini kan udah habis, gitu kan. Nah, akhirnya di sini kita punya gurun yang berasosiasi dengan rain shadow desert itu. Jadi sering sekali, ya, terbentuk gurun di belakang pegunungan yang tinggi. Ya, betul. Contoh lain misalnya di mana? Ada di Amerika, ya. Jadi Amerika. Nah, ini kita punya pegunungan Sierra Nevada, ya, Sierra Nevada yang sudah panjang, ya, seperti tadi. Jadi penguapannya dari sini, dari sisi barat Amerika, lewat sini moisture-nya udah habis duluan, ya, udah habis. Nah, nyampe belakangnya udah nggak ada apa-apa lagi, ya, sudah tidak ada moisture lagi. Jadi awan yang lewat udah kering, ya, tidak bawa apa-apa. Akhirnya kita punya gurun, ya, gurun. Jadi ini yang kita sebut sebagai rain shadow desert. Jadi buat sekali. Nah, kalau ini yang subtropis tadi, ya, memang subtropical desert, Sahara, kemudian Araf, ya, itu mereka subtropical. Tapi kalau yang ini semuanya adalah yang rain shadow forest. Rain shadow desert. Jadi kalau kalian mau nyari tentang bentuk lahan eolian, maka carilah ke daerah-daerah itu, ya. Karena daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang kering dan mereka akan didominasi oleh angin. Dan ini adalah proses yang terjadi di bentuk lahan eolian, ya. Jadi mirip dengan sungai, ya, bentuk lahan sungai yang melibatkan erosi, transportasi, dan deposisi. Nah, di eolian juga demikian, tapi akhirnya adalah angin, bukan air, ya. Kalau di bentang alam fluvial kan angin pembawanya kan air, ya. Nah, kalau di sini angin. Nah, tapi prinsipnya sama. Mereka angin bisa mengerosi, air bisa mentransportasikan material di erosi, dan angin bisa menghadapkan material yang dijauhan. Ya, prinsipnya sama, seperti yang ada di air, cuma akhirnya saja berbeda. Nah, di sini katakanlah ini kita punya sumbernya, ya, kita punya gunung, ya, dan semacamnya. Nah, material yang berat mereka akan cenderung ditinggalkan.
Itu yang kita sebut sebagai lake gravel. Dan ini biasanya adalah titik transportasi awalnya. Titik erosinya. Nah, ketika dulu di sini ada katakanlah bukit atau gunung yang tererosi, yang terjatuh, nah, material hasil erosinya mereka akan bawa oleh angin sini transport. Nah, ada yang melayang, ya, ada yang melayang, ada yang rolling di bawah, ya, sama seperti air ya, yang material yang berat mereka tidak bisa dibawa secara suspensi, jadi mereka dinding, mereka melintasi terseret di bawah, ya, di bawah ini. Sementara yang khusus mereka akan terbawa sampai jauh secara suspensi. Nah, di bagian daerah yang dekat dengan sumber itu materialnya biasanya masih pasiran, ya, masih pasiran. Jadi pasir-pasir emas gitu ya. Nah, sementara semakin jauh dari sumber, materialnya semakin halus ya. Jadi semakin mendekati lempung atau tanau gitu lah. Jadi sudah semakin halus. Dan di sana di daerah-daerah yang lebih halus ukuran material itu biasanya lebih subur, ya, lebih subur. Karena air itu punya sifat ya, kalau misalnya mereka ada di pasir itu mereka sifat sekali merembes ke bawah ya. Karena pasir itu kan ukuran butirnya besar-besar ya. Jadi mereka punya porositas ya, punya porositas kayak gini. Jadi kalau pasir itu kalian kasih air, mereka cepat sekali kering, ya, cepat sekali kering karena airnya merembes ke bawah. Nah, sementara kalau material itu semakin halus, kayak tanah atau lempung, airnya itu bisa disimpan dalam waktu yang lama ya, karena mereka itu ukuran butirnya halus ya, compact banget. Jadi mereka bisa subur ya, bisa subur karena dimasukkan air, sehingga daerah ujung dari suatu gunung itu pasti biasanya lebih subur. Nah, ini adalah morfologi hasil erosi yang ada di belahan Eolian ya. Ada 4 yang paling umum ya. Ini saya sebut yang paling umum aja. Ya, pertama ada ventifact ya. Ventifact itu yang gambar A. Ini adalah bongkar batu yang mereka menunjukkan adanya fitur dipoles ya. Jadi kalau kita zoom, mereka ini kayak begini garis-garis gitu. Jadi kan angin waktu menghembuskan mereka akan mengikis ya, mengikis itu. Nah, hasil kikisannya angin itu akan menghasilkan gerusan-gerusan yang khas ya, kayak dipoles itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai ventifact. Jadi bongkar batuan yang menunjukkan gejala poles ya, dipoles akibat abrasi angin itu yang kita sebut sebagai ventifact. Nah, terus juga di daerah gurun itu kita sering sekali ketemu morfologi seperti ini ya, yang kayak sesuatu yang dipahat ya, kayak dipahat gitu. Tapi ini alamiah ya, dan ini bentuknya bisa macam-macam, ada kayak jamur, ada kayak singa laut, ada kayak gitu, macam-macam. Jadi ini mereka terbentuk dari proses abrasi juga angin, dan ini namanya adalah yadang, ya, yadang. Jadi structure rock due to inundation. Jadi semacam pahatan batuan akibat dari erosi angin. Jadi bentuknya bisa macam-macam, ada kayak jamur, ada kayak ini, macam-macam. Kemudian ada juga yang disebut sebagai depression hollow, ya, depression hollow. Jadi bagian morfologi depresi ya, depresi yang terbentuk dari gravitasi. Jadi misalnya ya kita punya tadi ini punya gunung ya, katakanlah bukit dikikis terus, ya, terus-terusan dikikis. Lama-lama dia akan hilang, ya, akan hilang. Yang bisa tinggal cekungannya. Kalau misalnya udah hilang pun material-material ini kan tetap bisa terbawa, ya. Jadi yang di sini material yang transport ini, berarti ini kehilangan material, ini ketambahan material. Kalau ketambahan material berarti morfologinya kan jadi positif, ya. Mereka akan menghasilkan morfologi positif. Kalau misalnya kekurangan material, mereka akan menghasilkan morfologi yang negatif seperti cekungan. Nah, jadi depression hollow itu adalah jejak dari erosi bahan Eolian. Nah, terakhir ya, hasil dari erosional morphology itu ada disagreement, di mana mereka itu sebetulnya fungsinya sama kayak lake gravel ini ya. Jadi lake gravel itu nama lainnya sih disagreement itu. Jadi daerah-daerah yang punya banyak sekali batuan besar ya, yang nggak bisa dibawa angin ya, karena mereka besar, nggak bisa dibawa, mereka ditinggalkan aja di situ. Nah, jadi semacam kayak kuburan ya, kuburannya batu. Kuburannya batu yang terbawa, nah itu namanya adalah desert gravel. Biasanya ukuran batunya di atas gravel, kita di atas 2 meter, gitu. Nah, kemudian tentu saja kalau kita punya kalau ada proses erosi, ada morfologinya,
nanti gumuk pasir ini bisa berpindah ya. Misalnya kita punya gumuk pasir seperti ini. Nah ini nanti pasir yang ada di sini bisa pindah sini karena akan air. Terus ini juga sini. Jadi gumuk pasirnya semacam bergeser gitu. Ya. Jadi dinamis sekali. Bentuk lahannya itu sangat dinamis. Dalam sekian jam atau dalam sekian hari itu mereka bisa berpindah gumuk pasirnya. Ya. Nah ini adalah penampakan dari gumuk pasir ya. Bagian morfologi.